sering diberi stempel negatif sebagai pesakitan, orang jahat. Karena itu narapidana sering dikucilkan dalam pergaulan di dalam masyarakat. Tetapi dua tamu Kikendi kali ini justru sebaliknya. Mereka menjadikan narapidana sebagai teman, mengangkat rasa percaya diri mereka, dan bahkan menjadikan para narapidana manusia yang berguna. Di tangan saya ada dua boneka cantik. Saya tidak tahu apa kaitannya dengan cerita kita malam ini, tapi ada baiknya kita segera panggil Lucia Kiroyan. Lucy, terima kasih. Sudah datang dari mana? Batam. Dari Batam. Silakan duduk. Lucy nanti cerita soal dua wanita yang ada di pangkuan saya ini ya. Iya. Tapi sebelum itu, saya dengar Anda sering keluar masuk penjara. Iya. Sudah sejak kapan Anda masuk keluar penjara? 2012. 2012. Ya. Sudah berapa penjara yang Anda masuki? 4. 4 penjara. Saya dengar Anda bahkan gara-gara masuk keluar penjara mulai kecanduan masuk penjara ya? Iya. Jadi kejahatan apa kira-kira yang dilakukan Lucy ini ya? Tapi sebelum kita sampai ke sana, ada baiknya kita mengenal Lucy dalam liputan berikut ini. Apa jadinya jika kemampuan berwirausaha bersatu dengan kepedulian sosial? Hasilnya adalah Batik Girl. Ya, Batik Girl adalah boneka batik ciptaan Lucia Apriani Kiroyan yang ia gagas dengan misi khusus, di mana desain pakaiannya adalah hasil kreativitas dan keterampilan tangan dari warga binaan di berbagai lembaga permasyarakatan di Kota Batam. Lucy kerap keluar masuk lembaga permasyarakatan di Batam untuk memberikan motivasi kepada warga binaan serta memberikan bimbingan praktek langsung dalam memproduksi karya boneka Batik Girl serta cara dan kreasi membatik. Tujuan Lucy melakukan kegiatan ini adalah agar para warga binaan nantinya mampu mandiri dan bisa melakukan program pemberdayaan ekonomi setelah bebas dari lapas. Solusi yang harus masuk lapas atau pada lapas Batam ini adalah dia mengajak kita untuk berkarya. Jadi terutama lagi kepada warga binaan wanita. Nah, warga binaan wanita ini diajak untuk berkarya dengan membuat suatu produksi sebuah boneka. Biar dia kita tahu semua produk tersebut ya bonekanya sudah jadi, tapi pengerjaan pakaiannya, rasa rambutnya itu dikerjakan oleh warga binaan lapas Batam khususnya wanita. Nah, Ibu Lucy mengajarkan itu untuk mereka belajar berwirausaha. Mereka bekerja, membuat satu produk, itu gratis, tapi mereka tetap diberikan satu produk. Tapi di dalam kan bosan, tak ada tindakan apa-apa. Jadi dengan kehadiran beliau di sini bisa membantu kami berkarya. Yang kami dapat ya pengalaman. Ya mungkin suatu hari nanti kalau kami keluar kami bisa pergunakan pengalaman itu di luar. Ya untuk berkarya mungkin ya, untuk buka usaha mungkin ya, itu cuma angan-angan, tapi mungkin suatu hari nanti jadi kenyataan. Untuk pemasarannya, Lucy menitipkan boneka Batik Girl di beberapa toko oleh-oleh di Kota Batam, serta melalui pameran-pameran. Yang membanggakan lagi, Batik Girl ini juga sudah diekspor ke berbagai negara baik di Asia, Amerika, hingga Afrika. Selama berkreasi dengan Batik Girl, Lucy berhasil memenangkan sejumlah kompetisi internasional. Salah satu kompetisi yang ia menangkan adalah yang Southeast Asian Leader dan Individual Grand dari US Embassy dengan hadiah dana hibah. Dana itu ia gunakan
Hasil penjualan boneka pun bukan untuk keuntungan pribadi dirinya, namun untuk membantu anak-anak penderita kanker, thalassemia, dan mengidap HIV/AIDS, serta membiayai berbagai kegiatan di yayasan sosial yang ia dirikan. Sungguh, apa yang dilakukan Lucy merupakan contoh yang sangat mulia. Kedepannya Lucy berharap Bakti Girl dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak yang membutuhkan. Ya, ternyata Anda masuk keluar penjara itu bukan karena melakukan kejahatan ya, tapi justru sebaliknya melakukan kebaikan. Ya, bisa cerita bagaimana sampai tergerak hati untuk datang ke penjara dan membantu para narapidana perempuan di sana? Kan saya itu sebenarnya pengusaha areng. Jadi Pengusaha areng? Ya. Harusnya hitam dong. Iya. Masa putih? Ini udah hitam. Oh, ini udah hitam. Iya, jadi waktu itu saya memang usaha saya berjalan cukup bagus. Jadi saya punya misi ingin membesarkan usaha saya waktu itu, tapi berhubung ditolak sama bank, jadi saya akhirnya melihat penjara itu yang memang kebetulan saya sudah keluar masuk memberikan motivasi ke teman-teman yang di sana gitu. Waktu itu cuma dikasih buku, dikasih motivasi, tapi saya melihat banyak anak-anak muda yang di usia produktif hukumannya lama karena terkena narkoba gitu. Jadi saya pengen memberdayakan mereka. Itu yang membuat Anda berpikir bahwa bukan cuma sekedar memberi buku, tapi ada sesuatu yang lebih yang Anda ingin lakukan. Iya, kebetulan saya juga punya yayasan namanya Cinderella from Indonesia Center. Jadi waktu itu beban dari center ini kan ada 100 ibu-ibu anak jalanan, di mana satu ibu itu punya 4-8 anak. Jadi saya juga merawat ibu-ibu anak jalanan plus anak-anaknya. Jadi saya merasa kalau usaha saya jalan terus sih saya nggak masalah. Namanya usaha kan ups and down. Saya ingin ada usaha yang dari mereka untuk mereka gitu. Jadi saya sudah mendidik ibu-ibu anak jalanan ini nggak berhasil. Jadi saya pengen ini kayaknya si napi nih yang bisa menghidupi kita semua gitu. Terus apa yang Anda lakukan waktu itu? Waktu itu saya trial errornya masih usaha yang es. Terus bikin kue bagus, jadi mereka bikin es dijual di napi. Laki-laki kan satu penjara itu isinya bisa 500 lebih, jadi itu pasar mereka gitu. Jadi, jadi saya jualannya ke dalam penjara juga? Ya, jadi dari mereka saya lihat bagus. Nah itu udah jalan setahun, baru saya punya ide untuk bikin yang satu produk, karena tiap tahun kan saya selalu banyak undangan ke luar negeri gitu. Jadi saya pengen yang ada yang dipamerkan gitu. Jadi saya ingat waktu saya belajar di Amerika, teman-teman dan guru-guru saya itu selalu memanggil saya doll from Indonesia, karena tiap hari saya pakai batik. Waktu itu rambut saya panjang, jadi mereka bilang seperti boneka gitu. Jadi akhirnya kenapa ya saya nggak bikin boneka Barbie yang sudah terkenal itu, tapi rambutnya hitam pakai baju batik. Pakai baju batik seperti ini ya? Iya. Baik, bahkan terakhir ada yang pakai hijab, dan ini dikerjakan oleh perempuan-perempuan di dalam penjara. Jadi napi wanita itu 80%-nya itu karena narkoba, 15% karena dia melakukan kejahatan karena single parent, 5%-nya memang kriminal. Jadi saya melihat yang korban narkoba ini kan hukumannya lama, paling cepat 4 tahun sampai 14 tahun, 16 tahun, bahkan ada yang seumur hidup. Jadi saya melihat bagaimana masa depan mereka habis di penjara gitu. Jadi saya ingin memberikan satu terapi sebetulnya, tapi terapi apa yang menyenangkan tapi juga bisa menghasilkan sesuatu untuk mereka. Jadi saya kepikiran bikin si Barbie ini gitu. Tunggu, bagi kami atau orang-orang yang belum pernah masuk ke penjara, ini masuk ya, bukan
gara-gara kriminal dimasukkan ke penjara ya. Masuk ke penjara kan sangat menakutkan. Artinya tempat yang tidak semua orang berani masuk. Nah, Lucy kenapa berani masuk waktu itu? Saya sih tidak melihat penjara itu sebagai hal yang menakutkan. Saya malah melihat itu begini ya, karena saya pengusaha. Saya pingin sekali punya pabrik yang banyak orangnya gitu, tapi kan tidak di-proof oleh bank. Jadi saya melihat kok penjara ini kayaknya pabrik saya nggak perlu bangun, saya nggak perlu bayar listrik, air, UMK, nggak nunggu ngurus IMB. Jadi saya bilang gini, aduh ini pabrik, ini kan sebenarnya pabrik, iya, gitu ya. Ya. Jadi saya nggak perlu ini kayak apa, buka lowongan gitu nggak perlu. Sudah ada karyawannya. Ya, jadi tinggal pelatihan aja. Saya sebelum pelatihan, karena kan ini memang ada benda-benda tajam, saya ada psikolog, kayak tes psikolog ini boleh apa tidak gitu. Jadi memang ada yang memang yang kriminal itu kita tidak, karena fokus saya ke yang narkoba. Jadi ini kan treatment yang menyenangkan. Jadi aturannya mereka itu membuat boneka. Saya training dulu 3 hari. Dan bonekanya itu tidak boleh ada yang sama. Satu boneka itu harus satu model, karena itu memancing kreativitas mereka. Yang kedua, dia berinteraksi dengan teman-temannya, nggak boleh sama. Kalau sama nggak kebayar, harus jadi diulang. Kalau ada yang membuat sama seperti ini, nggak diterima, suruh ganti model lagi. Jadi harus unik ya. Ya. Satu boneka, satu desain baju yang unik, tidak boleh sama. Nggak boleh sama. Walaupun bahannya mungkin boleh sama. Boleh sama bahannya, tapi model nggak boleh sama. Modelnya sama. Ya. Rambut juga nggak boleh sama. Ya, kalau rambut kan yang penting di bajunya. Ada nggak yang botak ya? Baik, menarik ya. Karena saya dengar selain ini nanti saya mau tanya dipasarkan kemana, ya, berapa dijualnya, dan apakah para narapidana perempuan yang di dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan upah dari pekerjaan mereka. Saya dengar juga bahwa sebagian boneka-boneka ini Anda berikan gratis kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang penyandang thalassemia, kanker, dan HIV/AIDS ya. Menarik, nanti saya akan tanyakan, tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Lucy mungkin tidak takut, tidak khawatir masuk ke dalam penjara. Tapi bagaimana keluarga setelah tahu Lucy masuk ke penjara seperti ini? Lucy, menarik ya, Anda melihat dari perspektif seorang pengusaha, penjara atau lembaga pemasyarakatan itu bukan tempat yang mengerikan, justru tempat yang produktif, ya, di mana orang-orangnya menurut Anda justru lebih teratur, ya, bisa dikendalikan, dan apa yang Anda lakukan ini justru membuat mereka merasa percaya dirinya naik, kemudian merasa dimanusiakan. Karena keterampilan yang diajarkan ternyata bermanfaat dan bisa mendapatkan penghasilan. Nah, kalau boleh tahu, dulu modalnya berapa untuk mulai usaha boneka Batik Girls ini? Kalau di tahun pertama, waktu itu saya punya tabungan lah sekitar 10 jutaan gitu. Jadi saya akhirnya pelan-pelan, tapi ya masih pakai plastik biasa jualnya, jadi belum sebagus yang sekarang. Kain-kain batik ini didapat dari mana? Saya umumkan di Facebook, teman-teman kan biasa kita punya batik, tapi kalau batiknya kan kadang ada yang bolong atau apa, dikasihkan orang kan juga nggak pantas, jadi lebih baik disumbangkan ke kita gitu. Jadi saya memang mengumumkan bahwa kita butuh pakaian-pakaian bekas batik. Oh, jadi orang-orang kalau punya batik yang nggak terpakai mau nyumbang ke Anda boleh ya? Iya, itu yang saya harapkan, karena kita memang tidak ada budget untuk membeli materialnya. Jadi kita dari ke lingkungan juga kita memberdayakan yang memang tidak layak pakai, nggak apa-apa kita. Bonekanya ini beli sudah jadi? Sudah jadi. Baik, tinggal pakaiannya aja tinggal didesain pakaiannya ya. Yang mereka. Lalu setelah dijadikan boneka cantik dengan
berbaju batik seperti ini, lalu dipasarkan kemana ini ya? Saya lebih ke luar negeri karena kan memang saya tinggal di Batam, jadi ke Singapura dekat, ke Malaysia dekat. Jadi waktu itu memang pangsa pasar saya Singapura karena saya sering ke Singapura. Jadi daripada cuman jalan-jalan atau visit orang tua ya lebih baik sekalian dagangan. Oh, jadi ini sudah jalan-jalan ke luar negeri nih, Batik Girls ini ya? Memang pasarnya ke luar negeri. Saya sekarang, sangat mengerti di Indonesia kurang diterima, Bang Andi. Baik. Dari mulanya Singapura, sekarang sudah kemana aja? Australia, terus ke Hong Kong juga udah ada, ke Afrika juga udah ada, Amerika, lalu ke Taiwan juga, Belanda juga. Sebenarnya boneka Batik Girl ini lebih beruntung daripada saya kayaknya. Saya sudah keliling dunia. Iya, termasuk lebih beruntung dari saya juga ya. Udah keliling dunia ini ya. Iya, lebih keliling dunia. Jadi saya seneng banget kalau ada yang beli, terus biasanya mereka foto, Lucy ini bonekamu sudah diterima cucu saya di sana. Di Ini Amerika. ya. Nah, kalau boneka seperti ini misalnya dijual berapa sih? Atau harga di pasaran berapa? Saya jualnya 100.000. 100.000. Ya, dengan kemasan yang cantik itu tadi ya? Iya, kalau di Indonesia 100.000, kalau di luar negeri kalau pakai Amerika dolar $10, kalau Singapura dolar 15. Baik, terus para narapidana perempuan yang bekerja itu juga dapat upah? Iya, 10.000. 10.000 per satu baju? Iya. Besar sekali. Besar. Nah, sambil mengisi waktu mereka mengerjakan ini, rata-rata satu narapidana bisa mengerjakan berapa potong baju dalam satu minggu misalnya? Karena kan mereka jam kerjanya nggak lama, kan boleh. Jadi mereka kalau mengerjakan ini ada kayak tempat bekerja karena ada gunting seperti itu. Jadi mereka cuma kerja 2-3 jam, jadi bisa menghasilkan 2-3 boneka. Per hari? Iya. Lumayan 20.000 per hari daripada bengong gitu ya, mikirin keluarga di rumah jadi sedih ya. Tapi ini ada kegiatan sehingga ini juga terapi ya. Iya, ini terapi. Kadang mereka bilang ini anakku, jadi mereka mendandaninya itu sudah seperti semangat sekali ya. Semangat sekali. Dan berusaha secantik-cantik mungkin. Iya. Karena ini kayak kompetisi juga ya. Siapa punya kreasi yang paling cantik, yang paling bagus. Iya, dan dia mungkin kan mereka juga terpisah dari anaknya karena di dalam penjara gitu ya. Jadi dia merasa itu seperti dandanin anak-anaknya. Lucy mungkin tidak takut, tidak khawatir masuk ke dalam penjara. Tapi bagaimana keluarga setelah tahu Lucy masuk ke penjara seperti ini? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan dulu waktu kecil mama saya juga pernah masuk di penjara. Masuk sebagai narapidana? Iya, mama saya pernah masuk. Baik, orang tua pernah masuk penjara. Iya. Dan Lucy sekarang masuk ke penjara untuk menolong orang-orang yang mungkin nasibnya seperti ibunya Lucy dulu. Iya, dan mama saya kadang kalau dia di Batam, dia juga ikut masuk juga. Tidak traumatik? Enggak. Mama saya mungkin bahkan memotivasi juga. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi ya sekarang kan bagaimana kita memperbaikinya dan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang di luar sana. Akhirnya saya ingin membuat satu program namanya 1000 Batik Girl for Indonesia. Jadi 1000 Batik Girls for Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan masih bercerita tentang Lucia Kiroyan yang memiliki aktivitas di dalam penjara. Lucy, berapa banyak sampai saat ini perempuan narapidana yang diberdayakan untuk pembuatan boneka-boneka batik? kalau untuk yang boneka, untuk mengerjakan boneka total sudah 100 orang. 100 orang? Ya, tapi di penjara kan mana aja? Rutan Batam,
Lapas Parelang sama Rutan Pondok Bambu. Setelah mereka mengerjakan baju-baju cantik ini, ada perubahan apa yang terasa? Kerasa sekali sih Bang Andi, soalnya kan biasanya mereka kan depresi, suka marah, terus uring-uringan gitu ya. Jadi bahkan ada yang mau bunuh diri. Jadi waktu itu kepala lapasnya bilang, titip deh Bu Lucy nih, bikin ulah mau bunuh diri terus. Jadi akhirnya setelah mendapatkan pelatihan ini, dia semangat kembali, bahkan dia bilang bunuh diri, lupa ya karena sibuk begini, lupa bunuh diri. Aku tadi mau apa ya? Wah, lupa aku kerja lagi. Kalau gitu kalau di rutan Pondok Bambu itu kan rata-rata juga dari beberapa negara. Jadi bahkan yang asing-asing ikut juga. Jadi dia bilang berterima kasih. Jadi nanti kalau dia bebas kembali ke negaranya, dia ingin membuat program yang seperti ini di negaranya. Ya. Nah, dari semua kegiatan Lucy ini, saya lihat Lucy mendapat banyak penghargaan ya. Penghargaan apa aja yang diingat? Saya memang tiap tahun punya target secara pribadi untuk menghasilkan suatu karya. Tapi apakah itu diapresiasi, itu urusan nanti. Tetapi saya dalam hidup saya selalu menargetkan karya-karya setiap tahunnya gitu. Jadi saya mulai tahun 2010 itu saya mendapatkan kesempatan dari Apindo untuk ke Shanghai. Waktu itu saya mendapat orderan 1 juta ton arang. Tapi saya tidak bisa mengerjakan karena level saya masih di UKM. Jadi tahun 2011 saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program IVLP sehingga lahir Cinderella from Indonesia ini. Tahun 2012 mendapatkan kesempatan ke Australia untuk mengikuti 2012 ke Australia untuk pulang dari Australia. Di tahun yang sama saya mendapatkan penghargaan lagi dari Amerika untuk penghargaan di International Alliance for Women untuk 100 wanita terbaik yang melakukan perubahan kecil untuk sekitarnya. Itu di tahun 2012. 2013 saya mendapatkan grant, individual grant dari US Department State. 2014 saya mendapatkan penghargaan yang Southeast Asian Leader Initiative. Setiap tahun dapat penghargaan? Iya. Tapi dari luar Bang Andi. Saya dari luar negeri. Ya, saya di dalam negeri nggak pernah. Iya. Sama seperti Batik Girls ini ya. Di luar negeri dilulukan. Tapi di dalam negeri belum ya. Iya. Nah, sekarang berkaitan dengan saya dengar bahwa sebagian dari boneka ini Anda berikan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, penyandang thalassemia, kemudian juga penyandang kanker, HIV AIDS. Ya. Itu betul itu? Betul. Jadi kan sebenarnya kalau untuk kita memenangkan satu kompetisi itu tidak boleh dijual produknya itu. Tapi saya bilang seperti ini, kalau seandainya tidak dijual, apakah ada jaminan bahwa program yang saya bangun selama 3 tahun ini akan berlanjut gitu. Jadi saya memberikan satu alasan bahwa ini pun dijual untuk menghidupi kegiatan-kegiatan di Cinderella from Indonesia Center, dan ada satu komunitas itu yang membutuhkan boneka-boneka ini. Jadi boneka-boneka ini biasanya saya bagikan untuk anak-anak kanker, HIV, thalassemia yang tidak mampu. Jadi mereka punya teman, tidak kesepian. Saya tidak punya waktu untuk menemani mereka, jadi ya gantinya saya kasih boneka-boneka itu. Mulia sekali. Baik. Nah, kalau ada gerakan One Friend, One Doll. Iya. Satu teman, satu boneka. Apa itu? Jadi tugas saya itu menyampaikan misi kebaikan bahwa dengan membeli satu boneka ini sebenarnya mereka sudah mensupport 4 kegiatan sekaligus. Tunggu dulu. Jadi kalau saya membeli satu boneka ini, saya sudah mendukung 4 gerakan. Gerakan apa? Yang pertama itu pemberdayaan napi wanitanya sendiri. Jadi dengan membuat baju-baju ini. Kalau ini terbeli kan otomatis mereka bisa produksi kembali. Nah, hasilnya itu ada kita pembinaan ibu-ibu anak jalanan, terus pembinaan untuk para wanita yang terkena HIV, dan yang terakhir untuk pembinaan para single parent yang nggak mampu. Wow. Baik. Menarik. Terakhir,
Lucy, apa yang menjadi mimpi yang ingin diwujudkan ke depan? Saya kan sudah membangun program ini selama 3 tahun dan memang terus terang 2 tahun terakhir saya disupport penuh oleh pihak Amerika. Saya ingin apa yang sudah saya jalankan selama 3 tahun ini tidak berakhir gitu. Jadi akhirnya saya ingin membuat satu program namanya 1000 Batik Girl for Indonesia. Jadi 1000 Batik Girls for Indonesia. Jadi teman-teman itu hanya membeli satu boneka. Nanti kita crowdfunding lah. Jadi begitu ngumpul 1000, nanti Rutan Batam 300 boneka, Lapas Barelang mengerjakan 300, teman yang di Rutan Pondok Bambu 400, sudah 1000 kan. Jadi saya nggak perlu jualan-jualan lagi. Ini nanti tinggal kita bagi ke 10 kota di mana ada anak-anak yang terkena kanker, HIV, thalassemia. Yayasannya tinggal mendaftar ke kita. Atau Bang Andi nanti kalau mau jalan kemana tinggal bilang lu butuh 100, siap. Dengan senang hati saya akan lakukan itu. Mari kita dukung apa yang dilakukan oleh Lucy ya. Baik. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendukung apa yang dilakukan Lucy berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan narapidana, ya, kemudian single parent tadi ya, dan anak-anak di jalanan. Baik, mari kita dukung karena ini adalah pekerjaan atau perbuatan mulia. Lucy, terima kasih, senang sekali Anda bisa hadir di acara ini ya, sudah berbagi cerita inspiratif untuk kami semua. Sukses dengan rekan-rekan Lucy. Masih berkaitan dengan urusan penjara, urusan narapidana. Tamu kita berikutnya juga punya korelasi dengan kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Siapa dia? Deno Astuti. Denok, terima kasih. Sama-sama. Sudah datang dari mana, Denok? Dari Solo, Bang Andi. Solo, iya. Silakan duduk. Terima kasih. Kalau boleh tahu, pekerjaan Denok apa? Tukang sampah. Maaf, saya tanya ulang ya. Mungkin salah dengar tadi. Pekerjaan Denok apa? Tukang sampah, Bang Andi. Tukang sampah. Tukang sampah intelektual. Tunggu-tunggu, ini pekerjaan atau profesi aneh. Tukang sampah intelektual. Yes. Oh, saya tahu. Berarti Anda mengumpulkan diktat-diktat untuk kemudian dikiloin ya. Itu salah satunya. Oh, itu salah satunya. Baik, sudah berapa lama jadi tukang pengumpul sampah ini? Sebenarnya profesi itu baru saya jalani 1 tahun ini. 1 tahun? Ya. Sebelumnya Anda apa? Saya karyawan swasta. Bidangnya apa? Bidang pekerjaannya? Saya akuntan. Akuntan. Lulusan apa sih Anda? Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tunggu, sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Tadinya akuntan, sekarang jadi tukang sampah. Nggak mudeng saya. Waktu Anda beralih dari akuntan menjadi tukang sampah, itu Anda dipecat atau Anda meninggalkan pekerjaan? Waktu saya mau mengundurkan diri saja, 4 kali saya ditolak. Bang Adi, nggak mungkin berarti saya dipecat. Oh, jadi Anda ditahan? Iya. Tapi Anda memilih keluar? Iya. Untuk menjadi? Tukang sampah. Maaf, sampai detik ini masih sulit bagi saya, dan saya yakin dari penonton juga masih bingung dengan apa yang Anda sampaikan, bahwa Anda meninggalkan pekerjaan atau profesi sebagai akuntan di sebuah perusahaan yang bagus, saya dengar, hanya untuk menjadi tukang sampah. Nah, bagaimana kisah tentang tukang sampah yang cantik ini? Kita tahan dulu karena kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Anda waktu itu lumpuh? Ya, tidak bisa berjalan. Penyakit apa ini? Tidak diketahui. Terus? Dalam doa saya yang saya dengar hanya Bantar Gebang. Nah,
menarik ya, walaupun baru sepotong cerita bahwa Anda meninggalkan pekerjaan sebagai akuntan di sebuah perusahaan yang sudah berkembang bagus dan memilih menjadi tukang sampah. Logika kami nggak bisa terima, aneh ya. Tetapi nanti saya akan tanya lebih lanjut supaya semua penonton percaya bahwa memang apa yang Anda katakan benar adanya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Tukang sampah intelektual adalah profesi yang dipilih oleh wanita bernama Denok Marti Astuti ini. Ia bahkan rela meninggalkan pekerjaannya di perusahaan otomotif di Jakarta dan kembali ke Solo untuk menekuni usaha sosial daur ulang sampah. Berdasarkan hasil pengamatannya, Denok kemudian memilih warga binaan di Rutan Kelas 1 Surakarta untuk melakukan aktivitas daur ulang sampah menjadi produk komersil yang bernilai ekonomis. Berbagai jenis sampah, mulai dari sampah kertas, plastik serta bambu, bisa disulap menjadi tas cantik, wadah serbaguna, aneka bunga, serta pajangan unik seperti becak dan angkringan. Bahkan, Denok juga mendaur ulang sampah sisa makanan para warga rutan. Semua kegiatan yang telah diampu oleh Mbak Dino ini sudah berjalan dengan baik, sudah menghasilkan berbagai macam kreativitas. Jadi luar biasa, hasilnya saya mengacungi jempol kepada beliau. Sangat pesat sekali kemajuannya di Rutan Surakarta ini. Harapan kami ke depan tentunya kegiatan semacam ini akan terus berkembang. Senang Mbak, bisa ngilangin stres, pikirannya nggak macam-macam. Terus saya ingin selalu berpikir yang positif terus. Dan insya Allah kalau saya keluar dari sini, ini akan saya jadikan lahan untuk mencari nafkah yang halal. Binaan di lapas, Denok juga menyebarkan virus daur ulang sampah kepada masyarakat Kota Solo dengan menginisiasi komunitas Gropes, yaitu Gerakan Orang Muda Peduli Sampah dan Lingkungan Hidup. Dengan moto Pilah Sampah Jadi Berkah, Denok berharap kreasi daur ulang sampah bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu tadi singkat cerita mengapa Anda memilih kegiatan sosial ya ketimbang bekerja di kantoran, dapat uang gaji normal seperti orang lain, tapi Anda memilih jadi pemulung. Oh iya, atau tukang sampah intelektual. Kenapa tukang sampah intelektual? Kalau saat ini orang Indonesia masih memandang tukang sampah itu pasti jorok, dekil, bau, mungkin bahkan tidak berpendidikan. Tapi saatnya orang muda Indonesia juga bisa menjadi tukang sampah intelektual yang bisa cantik, bisa ganteng, tetap wangi, bisa memberdayakan masyarakat dan berguna untuk Indonesia. Baik, tolong cerita bagaimana awal mula keterlibatan Anda dengan sampah. Karena saya dengar Anda pernah mengalami sakit, lumpuh, tidak berdaya, kemudian Anda berdoa, dan yang tampak adalah sebuah tempat pembuangan akhir sampah. Aneh lagi nih. Boleh cerita? Yes, 12 tahun saya berada di kota Jakarta. Sebenarnya saya bukan tertarik, tapi prihatin akan kondisi lingkungan kita yang terlalu banyak sampah. Jadi rasanya sudah saatnya kita harus peduli sampah. Nah, untuk sakit itu memang tahun 2009 saya mengalami sakit, sempat tidak bekerja beberapa bulan, kemudian saya dibawa pulang ke Solo, dan di sana saya dirawat oleh ibu saya, karena dianggap mangkir, karena tidak dirawat di rumah sakit,
akhirnya diputuskan untuk akan di drop out dari perusahaan. Tapi kemudian saya paksakan untuk bekerja. Di dalam perjalanan saya berdoa, Tuhan kalau Engkau izinkan saya untuk bisa berjalan kembali, apa yang harus saya lakukan? Anda waktu itu lumpuh? Ya, tidak bisa berjalan. Penyakit apa ini? Tidak diketahui. Misterius. Tapi tahu-tahu lumpuh? Ya. Terus? Dalam doa saya yang saya dengar hanya Bantar Gebang. Nah, Anda berdoa, tapi ada suara bisikan, Bantar Gebang. Bantar Gebang. Doanya apa sih ini? Itu tadi Bang Andi. Tuhan kalau Engkau izinkan aku untuk bisa berjalan kembali, apa yang harus saya lakukan? Hanya Bantar Gebang. Dari saya mendengar Bantar Gebang itu, saya langsung lari tuh setelah saya bisa berjalan lagi. Seminggu setelah bisa berjalan, saya berlari ke Bantar Gebang. Anda tahu Bantar Gebang itu apa waktu itu? Saya hanya tahu dari internet bahwa itu tempat pembuangan sampah akhir. Tapi Terus? belum pernah ke sana. Begitu Anda ternyata akhirnya bisa jalan, Ya, saya ke sana, diantar ojek. naik ojek. Ya, Terus apa yang Anda temui di Bantar Gebang? yang saya temui tumpukan sampah. Ya pastilah. Sapi dan pemulung. Oke, terus apa luar biasanya dengan doa, kemudian jawaban Bantar Gebang dan apa yang Anda lihat di Bantar Gebang? Dari Bantar Gebang itu, sekarang saya seperti saat ini bersama Bang Andi di sini. Baik, setelah melihat sapi, melihat sampah di Bantar Gebang, lalu apa yang Anda lakukan? Waktu itu saya membeli sekitar 200.000 rupiah sampah plastik dari para pemulung. Kemudian saya bawa pulang. Di situ saya sortir sampah-sampah plastik itu sesuai dengan warnanya. Kemudian saya bawa sampah tersebut ke tukang jahit untuk dikreasikan. Kemudian saya mendapatkan suatu kreasi yang bagus dari sampah yang saya peroleh dari Bantar Gebang. Apa itu? Tas-tas cantik dari potongan kemasan plastik. Kreasi ini datang dari mana? Idenya? Karena saya suka membuat pernik-pernik, jadi saya menggabungkan antara sampah dengan kerajinan tangan, dari situ idenya. Lalu kapan persisnya Anda kemudian menentukan atau memutuskan, udah aku berhenti kerja, lebih baik ngurusin sampah? Akhir 2014 saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tempat saya bekerja. Apa yang terjadi? Yang terjadi selama setahun memang itu perdebatan batin, karena saya antara mau keluar atau enggak. Tapi dari situ ada langkah awal saya untuk bertemu dengan lebih banyak orang dan mengedukasi orang banyak untuk peduli sampah. Terus Anda memutuskan meninggalkan pekerjaan? Ya. Hanya gara-gara itu aja? Rasanya bukan hanya itu, karena sebenarnya saya memiliki mimpi besar bahwa seluruh orang Indonesia harus sudah mulai berani pilah sampah dan peduli terhadap sampah. Tidak lazim. Lalu bagaimana reaksi keluarga? Ya, selama setahun memang perdebatan panjang, tetapi rasanya ibu saya adalah orang yang paling demokratis yang saya miliki. Jadi beliau mengatakan, apapun yang akan kamu ambil, jalan hidup yang mana, asalkan itu baik, asalkan itu benar, dan syukur-syukur, wah itu bahasa mana itu? Syukur-syukur. Iya. Bisa bermanfaat untuk Indonesia, untuk masyarakat, lakukan. Wah, itu pesan Ibu. Ibu ada di sini? Yang merasa ibunya Mbak Denok boleh berdiri? Iya, kita berikan aplaus untuk ibu yang demokratis. Baik, terima kasih. Jadi ibu merestui ya, mengizinkan ya. Sesudah itu saya dengar Anda pulang kampung ke Solo. Iya. Apa yang Anda lakukan di Solo? Sekarang saya melakukan edukasi di banyak tempat, tetapi di awal saya berpikir dari mana saya harus memulai untuk edukasi orang mengenai sampah. Akhirnya saya berpikir bahwa ada satu tempat dengan jumlah warga yang banyak, terkonsentrasi dalam satu lokasi yang jumlah sampahnya banyak, yaitu di rumah tahanan. Rumah tahanan, di penjara, Di penjara. lembaga pemasyarakatan. Di lapas. Lalu waktu itu apa yang Anda lakukan di lembaga pemasyarakatan di mana? Saya menjual diri saya untuk masuk ke dalam. Tunggu. Anda setelah nggak kerja jual diri ya? Jual diri. Pengertiannya apa tuh jual diri? Ya, saya menjual diri saya kepada rutan
Kalau diperkenankan saya mendampingi para narapidana untuk mengolah sampah, saya akan lakukan. Terus? Tanpa diminta, jadi saya menjual diri dan kepala rutan mengatakan diperbolehkan. Jadi dari per 7 Februari 2015 saya mendampingi teman-teman narapidana di Rumah Tahanan Kelas 1A Surakarta. Apa yang Anda lakukan di dalam penjara? Di awal saya sosialisasi bagaimana rumah tahanan juga menjadi produsen sampah terbesar. Karena menurut data dari Kepala Rutan bahwa sampah tiap hari itu mereka bisa mencapai 3 mobil pickup sampah organik. Jadi mereka makan 3 kali sehari gratis. Jadi sampah mereka banyak, sampah organik. Jadi, itu yang terpikirkan waktu itu ya, dan Anda ingin memanfaatkan. Ya. Nah, saya lihat ada banyak benda-benda unik, menarik ya di sini. Dari perahu, becak, terus kemudian ada durian, ada kapal, ada sepeda motor, ada angkringan ya, warung ya, kemudian ada tas, ada pot, macam-macam. Nanti ada cerita. Ini produksi dari sampah-sampah itu tadi. Yang dikerjakan oleh para narapidana. Ini juga berasal dari sampah juga? Ya, sampah bambu. Sampah bambu. Keren banget. Saya mau kalau gitu jadi tukang sampah intelektual. Tapi tetap memandu acara ini. Ya. Nah, ini penjara laki-laki atau penjara perempuan ya? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Baik, apa yang Anda lakukan di sana dan apa dampaknya bagi para tahanan? Nanti ceritakan, kita rehat sejenak. Teruslah ikuti acara ini. Ini celengan menarik sekali. Karena waktu kecil, saya dikasih celengan sama orang tua, saya masukin uang, tapi tiap hari disogok-sogok. Nah, kalau dikasih durian gini, nggak berani anak-anak nyogok. Takut kena kepalanya. Didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Baik, Deno, sebelum Anda ceritakan tentang produk-produk yang dihasilkan dari sampah di dalam penjara ya, yang dikerjakan oleh para narapidana, saya ingin tahu berapa banyak saat ini narapidana yang sudah diberdayakan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini? 60-80 orang setiap hari. Setiap hari. Nah, saya dengar sebelum ada produksi ini juga Anda memproduksi kompos ya? Ya. Kompos apa ya? Jadi sampah organiknya narapidana setiap hari banyak. Tadi 3 pickup yang diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir. Jadi kami coba proses itu menjadi kompos organik. Kemudian mereka sudah packaging dan sudah dilabeli menjadi biorutani. Kompos organik biorutani. Keren. Ya. Dan kompos ini sudah diperjualbelikan di pasar ya, sudah bebas. Dinikmati para petani. Petani. Baik, kalau boleh tahu, ini tadi kan ada becak ya. Dari bambu. Ini diambil dari bahan apa ini? Sampah apa? Sampah bambu. Dari mana? Sampah bambu ini tadinya apa? Teman-teman di dalam rutan juga membuat sangkar burung. Sisa bambunya tidak dibuang, tapi masih dikerjakan, diolah lagi menjadi miniatur-miniatur yang... Oh, jadi bagian-bagian yang tidak terpakai, ya. Kemudian bisa dimanfaatkan jadi becak ya. Wah, ini celengan menarik sekali. Karena waktu kecil, saya dikasih celengan sama orang tua, saya masukin uang, tapi tiap hari disogok-sogok. Nah, kalau dikasih durian gini, nggak berani anak-anak nyogok. Takut kena kepalanya. Oh, ini tabungan ya? Iya. Oh iya, ini ada bagian untuk naruh uang. Nah, kalau seperti ini berapa harganya ya? 40.000. Murah sekali nih, siapa mau ini? Sama. Baik, terus ada angkringan. Nah, angkringan ini menarik, angkringan. Juga dari sampah bambu. Juga dari sampah bambu. Detail sekali ya. Ya. Ada nasi bungkusnya. Ada sate. Ada teko.
Ini juga dijual? Dijual. Berapa kalau ini? 75.000. 75.000. Ada tas. Ini tas ya? Tas boleh, tempat aksesoris juga boleh. Oh, tempat aksesoris bisa, tas juga bisa ya. Tapi ini nggak bisa jadi dompet gitu dimasukin gitu. Oh, ini dari apa ini ya? Kaleng cat. Kaleng cat, tutupnya kaleng cat. Terus ini apa? Kaleng cat. Oh, kaleng cat disayat-sayat ya. Siapa nyangka ini kaleng cat disayat-sayat kemudian Dianyam. dikembangkan, dianyam. Wow, kalau ini berapa ini? 50.000. 50.000. Ada yang mau? Sama. Baik, taruh sini aja ya. Menarik. Jadi semua produk yang dihasilkan sudah dijual. Jual. Dijual kemana? Saat ini masih di seputar Pulau Jawa. Ya. Karena sebenarnya untuk produksi daur ulang, produk daur ulang belum banyak diterima oleh masyarakat. Jadi saatnya kami menggempur pasar dan membuka pasar untuk produk-produk daur ulang. Pasar lokal. Tapi untuk internasional di luar negeri sudah banyak yang menerima produk ini. Jadi seperti Lucy, justru orang-orang luar yang lebih menghargai ya. Mereka bukan saja melihat hasil karyanya, tapi ada cerita di baliknya ya. Bahwa dengan membeli benda-benda semacam ini, hasil kerajinan teman-teman kita yang di dalam lembaga pemasyarakatan, kita ikut membantu mereka ya. Untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena ada aktivitas dan keterampilan yang mereka dapatkan. Jadi jangan anggap enteng dengan membeli ini Anda sudah ikut mendukung upaya seseorang untuk kembali menjadi manusia yang berguna. Kembali lagi soal kegiatan di dalam penjara. Dari semua yang Anda lakukan, perubahan apa yang paling terasa atau terlihat dari para narapidana? Ketika awal saya masuk ke rumah tahanan kelas 1A Surakarta, di situ ada yang namanya Binker, Bina Kerja. Luas sekali, tapi yang bekerja di sana hanya sekitar 5-6 orang untuk membuat teralis besi. Tetapi dengan pelatihan kerajinan tangan daur ulang, sekarang bisa 60-80 orang bekerja di situ dan mereka semangat. Ya. Saya dengar juga dengan kegiatan yang Anda lakukan, Anda banyak mendapat penghargaan ya. Penghargaan apa saja? Di bulan April mendapat penghargaan dari Junior Chamber Internasional untuk menjadi 10 Outstanding Young Person. 10 orang yang dianggap kurang waras begitu yang mempengaruhi dunia. Orang kurang waras yang mempengaruhi dunia. Anda salah satunya. Rasanya yang kurang waras iya. Terus ada lagi yang kemudian di bulan Juni dari Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi Kreatif Young Entrepreneur 2015. Baik, jadi penghargaan-penghargaan ini apa artinya bagi Anda dan teman-teman di dalam lapas? Rasanya sebagai penyemangat untuk ke depan jauh lebih bagus. Saya pribadi berharap tidak hanya rutan kelas 1A dan lapas Klaten, tapi mungkin bisa ke rutan yang lain di Jawa Tengah, atau mungkin malah di Jawa, atau mungkin bisa seluruh Indonesia bisa melakukan hal yang sama ya. Inspirasi dari boneka, inspirasi dari kerajinan ini mudah-mudahan menyebar. Kalau saja orang-orang yang pengambil keputusan mendengarkan ini dan mereka tergerak hatinya, maka ini akan menjadi virus positif yang akan menyebar kemana-mana ya. Kita doakan itu tercapai. Sekarang apa mimpi yang ingin Anda wujudkan ke depan? Untuk pengolahan sampah saya ingin mendirikan recycle center. Jadi saya pernah berkunjung ke suatu negara karena saya menjadi delegasi Indonesia untuk bertemu dengan teman-teman, berdiskusi 12 negara. 3 bulan, kemudian saya diberikan kesempatan untuk belajar di dalam recycle center. Jadi saya berkeinginan 5 tahun ke depan sudah bisa mendirikan recycle center. Pusat daur ulang ya? Yes. Apa yang didaur ulang? Semua sampah organik dan anorganik. Tetapi itu harus dimulai dari sekarang untuk edukasi masyarakat pilah sampah. Karena saat ini orang Indonesia pun belum bisa pilah sampah, organik dan anorganik pun belum bisa. Sementara di negara yang saya pernah kunjungi itu, mereka butuh satu generasi untuk mengajarkan kepada keluarganya untuk pilah sampah. Kalau tidak dimulai sekarang, satu generasi, 70 tahun lagi, Indonesia belum bisa pilah sampah. Indonesia belum bisa bebas dari sampah. Pilah sampah untuk menjadi berkah.
Tadi saya sudah mengiming-imingi Anda semua, produk-produk unik yang ada di hadapan kita semua. Bagi Anda yang di bawah kursinya ada pita berwarna biru, maka Anda mendapatkan salah satu di antara benda-benda kerajinan ini. Angkat tangan. Siapa yang dapat pita berwarna biru? Angkat tangan. Oke, terima kasih. Denok, terima kasih untuk inspirasi yang Anda sampaikan, berikan, bagikan kepada kami di sini. Dan apa yang Anda lakukan mudah-mudahan bisa ditiru oleh banyak orang dimanapun mereka berada ya. Bang Andi, ini ada pin Ada Kick pin. Andy Oh, dari pin Kick Andy. Ya. Dari mana? daur ulang kertas koran yang dibuat oleh para narapidana. Keren. Boleh saya pakai? Ya, boleh. Saya pakai, cuma saya sendiri yang dapat. Untuk penonton yang ada di sini, semuanya nanti akan mendapatkan satu pin. Baik, Denok, terima kasih banyak Terima kasih ya. banyak. Sukses selalu. Terima kasih. Baik, jangan kemana-mana, karena setelah ini ada pertunjukan menarik, yaitu menari dengan api. Pertunjukan apa ini? Ikuti terus Kick Andy.
itu ternyata ada wajah yang ganteng ya. Terima kasih Mas Sugeng, Mbak Eko. Jadi tarian apa tadi itu? Fire dance. Fire dance. Iya. Menari dengan api lah ya. Iya. Nah ini diberi judul apa tadi itu tariannya? Cuma apa? Tanpa judul sih, cuma si ceritanya itu seorang wanita yang mempunyai peliharaan monyet dan bisa menari gitu aja. Tunggu. Anda waktu ngomong monyet kenapa lihat saya? Pengennya saya pengen lihat cermin, tapi nggak ada cermin. Terima kasih untuk pujiannya ya. Untuk bisa seperti tadi latihannya berapa lama ya? Saya dari umur 5 tahun udah latihan. Tuh dari 5 tahun. Wah jangan-jangan anak-anak kecil udah mulai niru umur 5 tahun. Tapi waktu masih kecil saya nggak asal berani, nggak asal nekat, tapi ada prosedur yang harus dilakukan. Iya. Seperti nggak harus langsung dengan api, harus pakai alat latihannya dulu. Latihan minimal 2 bulan baru boleh dibakar pakai api. Itu pun apinya kecil, nggak besar. Baik, kalau Mbak Eko udah berapa lama? Kalau saya baru 5 tahun. Baru 5 tahun? Iya. Baru 5 tahun aja sudah begitu ya. Nah, gerakan-gerakan semacam tadi itu yang paling sulit gerakan yang mana? Kalau orang baru biasanya takut panas apinya. Api ya, aja. apalagi kena gundul gini, terus gundulnya terbakar gitu, keren, keren itu ya. Tapi ngeblak orangnya. Baik, ada penghargaan yang sudah didapat dengan fire dance ini? Dari SIPA terus dari Solo 24 jam menari itu pernah bikin karya di situ juga. SIPA. Tapi bagi mereka yang tidak terlatih berbahaya sekali tadi itu ya? Iya, bagi mereka yang nggak terlatih berbahaya dan mohon jangan asal ditiru sembarangan. Karena itu ada prosedur yang harus dilakukan sebelumnya. Harapan Mas Sugeng dan Mbak Eko ke depan dengan apa yang ditampilkan sekarang apa ya? Ya semoga nantinya si bibit-bibit yang latihan atau hidup di dunia seni akan menjadi lebih hebat daripada yang barusan. Baik, terima kasih Mas Sugeng, Mbak Eko ya. Sebelum kita akhiri, kita akan bagikan satu buku bagus untuk para penonton di studio maupun di rumah ya. Bukunya 7 Steps to Lasting Happiness. Kebahagiaan sejati dalam 7 langkah. Dan ini akan saya berikan satu-satu untuk Anda di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui undian di website Tik&D. Akhir kata, siapapun Anda, berbuatlah baik setiap hari, sekecil apapun. Sampai jumpa.